Kali ini kita akan belajar tentang rotasi. CD pembelajaran matematika yang berisikan tentang rotasi. Rotasi kita jumpai pada kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar menggunakan transformasi geometri yang dapat dinyatakan dengan matriks dalam pemecahan masalah. Tujuan setelah mengikuti pembelajaran dengan CD pembelajaran ini, peserta didik dapat mencari bayangan dari suatu titik setelah dirotasi sebesar alfa. Prasyarat yang harus dimiliki, yang pertama, peserta didik mengetahui koordinat polar suatu titik. 2. Peserta didik mengetahui rumus jumlah sudut sinus kosinus. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran rotasi? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sebelum berangkat sekolah, Diva bercermin untuk melihat penampilannya. Apakah peristiwa tersebut termasuk peristiwa rotasi? Pernahkah kalian naik wahana permainan di atas? Apakah pergerakan wahana permainan tersebut termasuk peristiwa rotasi? Pernahkah kalian naik sepeda? Apakah pergerakan roda sepeda termasuk peristiwa rotasi? Mari kita mengingat aturan dasar trigonometri. Perhatikan segitiga OPQ siku-siku, maka kita peroleh cos alfa X per R, sehingga X sama dengan R kali cos alfa. Sin alfa sama dengan Z per R, sehingga Y sama dengan R. Dengan demikian, X dan Y disebut koordinat kutub. Kita ingat kembali identitas trigonometri. Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Aku ingin menemukan rumus rotasi, tolong dibantu ya. Yang pertama, siapkan jangka penggaris busur derajat. Langkah yang pertama, buatlah koordinat kartesius. Yang kedua, lukis sebuah titik A, X, Z. Yang ketiga, sebutkan koordinat polarnya. Koordinat polar titik A adalah titik awal sama dengan X kali cos alfa. Y sama dengan R kali cos alfa.
Ambil jangka dan rotasikan A dengan pusat O sebesar alfa. Sehingga kita dapat menyebutkan koordinat kutub A aksen sebagai bayangan, di mana X aksen sama dengan R kali sin alfa plus beta. Z aksen sama dengan R kali sin plus beta. Maka kita peroleh X aksen sama dengan R kali cos alfa plus beta. Substitusikan yang pertama dan persamaan kedua ke dalam persamaan ketiga. Kita peroleh R kali cos alfa cos beta dikurangi R kali sin alfa sin beta sama dengan X kali cos beta dikurangi Z kali sin beta. X aksen sama dengan X kali cos beta dikurangi Z kali sin beta. Z aksen sama dengan R kali sin alfa plus beta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X aksen sama dengan X kali cos alfa dikurangi Z kali sin alfa, dan Z aksen sama dengan X kali sin alfa ditambah Y kali cos alfa. Jika ditulis dalam bentuk matriks, bagaimana ya? Kita bisa lihat di sini X aksen, Y aksen sama dengan cos beta, sin beta, min sin beta, cos beta kita kalikan dengan X, Z. Nah, sekarang mari kita menulis kesimpulannya. Jika sebuah titik A dirotasi sebesar beta berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat titik O, maka akan diperoleh bayangannya, yaitu titik aksen X aksen, Z aksen, di mana X aksen sama dengan X cos beta dikurangi Z sin beta. Z aksen sama dengan X sin beta ditambah Z cos beta. Jika ditulis dalam bentuk matriks, X aksen Z aksen sama dengan cos beta sin beta min sin beta cos beta dikali X, Z. Kita akan mencoba latihan soalnya. Soal yang pertama, titik A berkoordinat negatif 1, negatif 2.
dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat, berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama, yaitu 0,0. Bayangan titik A adalah